Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, pertama-tama nak, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih Allah beri nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kemudian salawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau kita harapkan di hari yang kemudian nanti. Dan semoga juga salawat itu tercurahkan kepada istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, dan juga putra-putri beliau. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita nak, insya Allah alhamdulillah minggu lalu kita sudah melesaikan pembelajaran kita di bab yang pertama di semester pertama di kelas 12 ini. Nah, insya Allah sekarang kita lanjutkan materi kita di bab selanjutnya, yaitu bab kedua mengenai metabolisme pada sel. Sebelum kita masuk, tak bosan-bosannya Ustazah ingatkan kembali kepada anak-anaknya Ustazah, nak, catatlah ilmu atau ikatlah ilmu dengan menuliskannya. Karena insya Allah dengan Ananda sekalian menuliskannya atau mencatatnya, insya Allah itu adalah sebagai bentuk Ananda mengikat ilmu dan juga bentuk murojaah Ananda, sehingga pembelajaran itu dapat diserap atau dapat dipahami sebaik mungkin. Dan juga insya Allah catatan itu adalah apabila ada yang tidak dimengerti atau apabila ada yang ingin ditanyakan bisa dicatat di buku catatan sehingga bisa ditanyakan langsung kepada Ustazah via Japri WA. Ya Ananda sekalian, baik. Dan juga insya Allah nanti catatan itu nanti akan Ustazah periksa di ketika kita sudah tatap muka. Insya Allah kita doakan secepatnya kita pembelajaran secara tatap muka, atau nanti kalau belum juga, insya Allah nanti catatan itu akan Ustazah periksa di akhir pembelajaran atau di akhir semester kita yang pertama ini. Ya, baik, kita langsung masuk saja ke materi kita ya Ananda sekalian mengenai metabolisme. Nah, sebelum kita masuk metabolisme terdiri dari ini, jenis-jenisnya ini dan sebagainya, kita harus tahu dulu apa itu metabolisme. Nah, metabolisme sendiri itu merupakan seluruh rangkaian reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel makhluk hidup. Jadi, secara umum metabolisme itu adalah seluruh rangkaian reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel makhluk hidup. Nah, itu dikatakan metabolisme. Metabolisme terdiri dari dua proses, yaitu proses pembentukan dan proses penghancuran. Nah, dalam bahasa biologinya, proses pembentukan ini disebut dengan proses anabolisme, sedangkan proses penghancuran atau menghancurkan materi kompleks menjadi materi yang lebih sederhana itu disebut dengan katabolisme. Anabolisme tadi merupakan serangkaian reaksi kimia berupa proses penyusunan atau pembentukan zat kompleks dari zat yang lebih sederhana. Jadi dari zat-zat yang lebih sederhana maka akan dibentuklah zat yang lebih kompleks. Sedangkan katabolisme adalah kebalikan dari itu. Katabolisme adalah serangkaian reaksi kimia, yaitu proses pemecahan atau penguraian zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, dan juga kalau pada katabolisme ini disertai dengan pelepasan energi yang berupa adenosin trifosfat atau ATP. Apa itu ATP? Nah, ATP itu nanti ada Ustazah bahas nanti secara rincinya, tapi secara umum ATP itu adalah senyawa kimia yang berenergi tinggi, tetapi mempunyai ikatan yang bersifat labil, sehingga senyawa ATP itu mudah dihidrolisis menjadi ADP. Nah, perubahan ATP menjadi ADP akan membebaskan energi sebanyak 7,3 kilokalori atau mol ATP. Nah, pada proses metabolisme itu baik anabolisme maupun katabolisme seringkali dipengaruhi oleh senyawa lain. Senyawanya apa?
enzim. Nah, oleh karena itu, ketika kita membicarakan metabolisme tidak lepas dari yang namanya reaksi enzimatik, terus perubahan antara molekul yang lebih dari molekul sederhana menjadi molekul kompleks, penguraian molekul kompleks menjadi molekul sederhana, pelepasan energi ATP dan sebagainya. Nah, itu yang akan kita bahas di bab metabolisme. Nah, kalau dibuat peta konsepnya begini, metabolisme itu terdiri dari dua jenis ya nak, tadi Ustaz sampaikan, yaitu katabolisme dan juga anabolisme. Secara umum, secara awam, pengertian dari katabolisme adalah reaksi penguraian molekul-molekul yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana. Sedangkan anabolisme adalah proses pembentukan atau penyusunan molekul-molekul yang dari molekul-molekul sederhana menjadi molekul kompleks. Paham ya? Paham. Nah, kemudian dari proses katabolisme tadi, contohnya adalah proses respirasi misalnya. Nah, respirasi itu juga terbagi atas dua cara, terbagi atas dua macam. Dibagi atas dua macam itu berdasarkan ada tidaknya oksigen, maka dibagi atas dua macam respirasi, yaitu respirasi aerob membutuhkan oksigen, kemudian respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Nah, tahapnya ada glikolisis, siklus Krebs, transport elektrik, dan lain sebagainya. Nanti kita jelaskan secara rinci. Kemudian pada reaksi respirasi anaerob itu contohnya adalah fermentasi. Nah, kemudian proses penyusunan dari zat yang sederhana menjadi zat yang lebih kompleks itu disebut dengan metabolisme, itu disebut dengan anabolisme. Nah, contohnya adalah reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis terbagi dua tahap, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Nah, proses yang terjadi pada metabolisme ini ataupun kompleksivitas reaksi-reaksi yang terlibat dalam proses metabolisme ini dipengaruhi oleh senyawa lain, yaitu yang disebut dengan enzim atau enzim. Nah, kita bahas dulu tentang enzim ini. Sebelum kita masuk ke reaksi-reaksi metabolisme, katabolisme dan anabolisme tadi, kita bahas dulu tentang enzim. Apa sih itu enzim? Gitu ya. Enzim itu dia merupakan senyawa organik yang berfungsi sebagai katalis. Nah, maksudnya sebagai katalis di sini adalah enzim dapat mempercepat berlangsungnya suatu reaksi kimia, tetapi enzim itu sendiri tidak ikut berubah. Maksudnya adalah enzim itu dapat mempercepat berlangsungnya suatu reaksi kimia, tetapi enzim itu tidak ikut bereaksi. Gitu. Hal demikian dapat dilakukan enzim dengan cara apa? Dengan cara nanti namanya menurunkan energi aktivasi. Nah, energi aktivasi ini apa Ustazah? Energi aktivasi adalah energi awal yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi kimia. Itu dia tadi ya. Jadi enzim itu tadi apa? Enzim adalah senyawa organik yang berfungsi sebagai katalis. Maksud katalis di sini maksudnya adalah enzim itu dia itu mempercepat berlangsungnya suatu reaksi kimia tetapi tidak ikut bereaksi. Nah, kemudian enzim itu tadi senyawa organik ya. Nah, senyawa organik biasanya enzim itu dia berupa protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Itu dia tadi bersifat katalis atau mempercepat suatu reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim diantaranya ada suhu, pH, aktivator, inhibitor. Kemudian ada konsentrasi enzim dan konsentrasi substrat. Maksudnya adalah jumlah enzim dan juga jumlah substrat. Kemudian ada komponen-komponen enzim, diantaranya ada komponen protein dan komponen non-protein. Komponen protein itu disebut dengan apoenzim, sedangkan komponen non-protein disebut dengan kofaktor. Nah, kofaktor ini nanti terdiri lagi atas dua jenis, yaitu ion anorganik dan koenzim. Selanjutnya, sifat-sifat enzim. Enzim itu protein. Kemudian dia bekerja secara spesifik. Nah, sebelum kita masuk ke situ, Ustazah jelaskan dulu. Nanti aja. Iya. Ustazah mau jelaskan yang tadi yang dia bekerja secara spesifik itu nanti berkaitan dengan teori yang sudah dikemukakan oleh beberapa ahli tentang enzim ini. Dia bekerja spesifik, maksudnya adalah enzim itu jumlahnya karena dia bekerja spesifik atau tidak diperlukan banyak di dalam tubuh sehingga jumlahnya hanya sedikit. Tetapi dengan jumlah sedikit itu dia mampu mempercepat suatu reaksi.
namun tidak ikut bereaksi. Nah, dia bekerja secara spesifik, maksudnya adalah satu enzim akan mempercepat reaksi atau akan berikatan dengan satu jenis reaksi saja. Begitu. Tidak bisa enzim itu bekerja nanti enzim A bekerja untuk reaksi B dan reaksi C, tidak bisa. Tetapi enzim itu bekerja secara spesifik. Dia itu sesuai dengan substratnya. Begitu. Kemudian fungsi dari enzim itu bersifat katalis atau fungsinya adalah mengkatalis. Mengkatalis tadi apa maksudnya? Mengkatalisis adalah dia mempercepat suatu reaksi tetapi tidak ikut bereaksi. Dan juga sifat enzim berikutnya adalah dia diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Itu dia tadi, karena dia tidak ikut bereaksi, jadi hanya diperlukan dalam tubuh itu dengan jumlah yang sedikit. Dan dia bekerja secara bolak-balik. Kemudian dia dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan tadi. Di antaranya ada suhu, pH, aktivator, dan sebagainya. Nah, cara kerja enzim itu adalah meningkatkan kecepatan reaksi dengan menurunkan apa tadi? Menurunkan energi aktivasi. Energi aktivasi itu adalah energi awal yang diperlukan untuk memulai suatu reaksi. Nah, ada dua teori dari cara kerja enzim ini. Yang pertama adalah teori lock and key. Lock and key itu maksudnya adalah teori gembok dan kunci. Itu akan dikemukakan oleh Emil Fischer, kalau Ustazah nggak salah, iya, Emil Fischer. Emil Fischer. Kemudian ada teori yang kedua adalah teori induced fit atau kecocokan yang terinduksi. Induced fit namanya. Induced fit. Nah, ini dikemukakan oleh ahli yang bernama Daniel Kostland. Nah, ada dua teori. Yang pertama adalah teori gembok kunci atau lock and key, itu dikemukakan oleh ilmuwan yang namanya Emil Fischer. Kemudian ada teori induced fit atau kecocokan yang terinduksi, itu dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Daniel Kostland. Nah, kita bahas satu-satu. Komponen enzim. Komponen enzim tadi terdiri atas dua, yaitu komponen protein dan juga komponen non-protein. Jelas ya? Komponen enzim terdiri atas dua, yaitu komponen protein dan juga komponen non-protein. Nah, komponen protein ini atau enzim ini adalah enzim yang sangat menentukan kerja enzim atau bagian enzim yang tersusun dari protein. Maksudnya adalah hal yang tadi atau hal yang demikian itu memungkinkan karena enzim merupakan tempat melekatnya substrat dan sekaligus tempat mereaksikan substrat itu. Itu yang disebut dengan komponen protein pada enzim atau apoenzim. Bagian enzim tempat melekatnya substrat itu disebut dengan sisi aktif. Nanti nanti Ustazah tunjukkan sisi aktif enzim. Nah, substrat merupakan bahan atau molekul yang dikatalis oleh suatu enzim. Nah, substrat dapat berupa karbohidrat, protein, lemak, dan sebagainya. Kemudian ada komponen yang kedua, yaitu komponen non-protein atau yang disebut dengan kofaktor. Nah, atau gugus prostetik, itu pada beberapa buku gugus prostetik disebut. Maka pada enzim, dia komponen kofaktor pada enzim ini mempunyai sifat stabil pada suhu yang relatif tinggi sehingga tidak berubah pada akhir reaksi. Nah, kofaktor ini dibedakan menjadi gugus prostetik tadi kan, namanya gugus prostetik, itu dibedakan jadi dua, yaitu gugus kofaktor dan juga gugus koenzim. Nah, itu dia. Gugus kofaktor dan juga koenzim. Nah, gugus kofaktor atau ion-ion anorganik ini itu terdiri dari ion-ion anorganik berupa logam, misalnya mangan, kemudian magnesium, nanti ada Fe, ada zinc, kemudian ada kalsium, kemudian kuprum, dan lain sebagainya, ada kalium dan sebagainya. Kemudian gugus yang kedua adalah gugus koenzim. Gugus koenzim ini tersusun dari senyawa organik non-protein yang tidak melekat pada bagian protein enzim. Contohnya adalah NAD atau nikotinamid adenin dinukleotida, kemudian ada FAD atau flavin adenin dinukleotida, dan vitamin. Kemudian nanti ada koenzim A dan sebagainya. Nah, gabungan antara apoenzim dengan kofaktor ini disebut dengan holoenzim.
Paham ya nak? Jadi komponen enzim terdiri atas dua, yaitu komponen protein dan komponen non-protein. Komponen protein disebut dengan apoenzim, sedangkan komponen non-protein disebut dengan gugus prostetik atau kofaktor. Nah, kemudian kofaktor ini terbagi lagi atas dua, yaitu terdiri dari gugus ion anorganik atau gugus kofaktor dan juga gugus koenzim. Gugus ion anorganik terdiri atas logam-logam, misalnya mangan, kemudian magnesium, kuprum, kemudian Fe, ada kalsium, ada kalium dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada koenzim. Koenzim itu adalah gugus atau senyawa organik non protein yang tidak melekat pada bagian protein enzim. Nah, contohnya ada NAD, FAD, vitamin-vitamin. Nah, NAD itu adalah nikotinamid, nanti itu dipelajari di glikolisis, nampak jelas dia mana yang NAD, mana yang FAD, berikatan dengan apa dan sebagainya. Gabungan dari apoenzim dengan kofaktor itu disebut dengan holoenzim. Kita masuk ke cara kerja enzim. Nah, cara kerja enzim itu terdiri atas dua. Yang pertama adalah dengan teori lock and key, yaitu teori gembok kunci yang dikemukakan oleh Emil Fischer. Kemudian ada teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit oleh Daniel Koslan. Kita bahas satu-satu. Nah, cara kerja enzim itu atau reaksi enzimatis itu akan berlangsung. Reaksi enzimatis itu akan berlangsung apabila substrat itu tersedia dan juga bagian apabila substrat tersedia dan bagian sisi aktif sisi aktif dari enzim itu dalam keadaan kosong. Nah, cara kerja enzim adalah substratnya ada, kemudiannya enzimnya siap atau sisi aktif pada enzimnya sedang dalam keadaan kosong, maka bagian sisi aktif enzim itu akan mengalami perubahan bentuk dengan mengelilingi substrat, kemudian membentuk ikatan. Nah, mereka akan berikatan yang disebut dengan kompleks enzim substrat. Ini dia, kompleks enzim substrat. Nah, pada sisi aktif ini, substrat akan diubah menjadi suatu bentuk akhir yang dikenal sebagai produk. Selanjutnya, produk itu akan dilepas dalam ikatan enzim dan enzim itu sendiri kembali bebas untuk berikatan dengan substrat yang lain. Paham ya? Nah, enzim itu memiliki sisi, kita ulang lagi, enzim itu memiliki sisi aktif yang dapat berikatan dengan substrat secara pas dan tepat seperti gembok dan kunci. Jadi itu inti dari teori gembok kunci itu, nak. Teori gembok kunci itu gimana? Ketika ada gembok sama kunci, pasti tidak bisa kunci itu berikatan dengan gembok yang lain dan gembok itu tidak bisa dimasuki oleh kunci yang lain kan? Karena dia karena dia bersifat spesifik atau memiliki substrat yang pas dengan dirinya dan tepat dengan dirinya. Itu makanya disebut dengan teori gembok kunci. Ada sebuah substrat, ada sebuah substrat yang sudah tersedia, kemudian ada sisi enzim yang aktif dan enzim itu dalam sisi aktifnya dalam keadaan kosong, maka kondisi itu akan substrat tadi akan memasuki bagian dari sisi aktif si enzim atau mengalami perubahan bentuk dengan mengelilingi bentuk dari si substrat yang mau nempel tadi. Lalu mereka akan berikatan. Nah, ikatannya itu disebut dengan kompleks enzim substrat. Di dalam sisi aktif ini, substrat itu tadi akan diubah menjadi suatu bentuk akhir yang dikenal dengan produk. Selanjutnya, produk itu akan dilepas, lalu enzim tadi akan kembali bebas dan berikatan dengan substrat yang lain. Itulah yang disebut dengan cara kerja enzim menurut teori gembok kunci atau lock and key menurut Emil Fischer. Jadi, kalau bisa dikatakan jelas ya di situ bahwasanya enzim itu dia mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Jadi ketika dia sudah bereaksi atau menempel dengan sisi aktif si enzim, kemudian dia akan berikatan, ikatannya disebut dengan kompleks enzim substrat. Nah, hasil ikatannya tadi produk itu substrat tadi akan diubah menjadi produk. Selanjutnya produk itu akan dilepas, lalu enzim itu akan lepas kembali bebas untuk berikatan dengan substrat yang lain. Nah, itu dia. Kemudian cara kerja enzim yang kedua adalah secara teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit namanya. Di beberapa buku itu disebut induced fit. Nah,
Menurut teori ini, bagian sisi aktif enzim itu bersifat fleksibel atau dapat berubah bentuk sesuai dengan substrat. Itu menurut Daniel Koslan. Maksudnya adalah apabila ada substrat kemudian terdapat enzim yang memiliki sisi aktif yang kosong, maka sisi aktif enzim tadi akan bersifat fleksibel terhadap substrat yang masuk atau akan mengikuti bentuk dari si substrat. Nah, apabila ada substrat yang masuk ke bagian sisi aktif, maka bagian ini akan mengalami perubahan bentuk mengikuti substrat. Sesudah mengalami perubahan bentuk mengikuti substrat, maka mereka akan berikatan, membentuk ikatan lemah membentuk ikatan yang disebut dengan kompleks enzim substrat. Selanjutnya, di dalam sisi aktif dari si enzim ini, substrat akan diubah menjadi produk. Nah, produk itu akan dilepas, lalu ikatan enzim tadi akan dilepas dan produknya akan dilepas, dan enzim itu sendiri akan bebas dan berikatan dengan substrat yang lain. Itu menurut teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit. Itu dia dua cara kerja enzim. Jadi jelas ya bahwasanya enzim itu dia mempercepat suatu reaksi tanpa ikut bereaksi. Selanjutnya itu ya tadi cara kerja enzim. Selanjutnya ya nak adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Apa saja tadi faktornya? Ada 5. Suhu, pH, inhibitor, aktivator, konsentrasi enzim, dan konsentrasi substrat. Jelas ya? 5 hal ini sangat penting. Yang pertama, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah suhu. Nah, suhu. Peningkatan suhu yang menyebabkan molekul bergerak cepat. Jelas ya, peningkatan suhu itu menyebabkan molekul bergerak cepat. Contohnya adalah misalnya kalian mendidihkan air, maka molekul-molekul air akan bergerak cepat kan? Iya, jelas. Pada kondisi yang demikian, suatu reaksi dapat berlangsung cepat atau tidak berjalan sama sekali atau berhenti. Jadi suhu itu sangat mempengaruhi cepat atau tidak berjalan sama sekalinya suatu reaksi. Hal demikian dimungkinkan karena setiap enzim itu mempunyai suhu optimum tertentu sehingga dapat berlangsung reaksinya secara maksimal. Suhu yang terlalu tinggi, nah ini suhu yang terlalu tinggi, 70 derajat, 100 derajat dan sebagainya, atau yang melampaui batas optimum pada suhu reaksi enzim, maka akan menyebabkan enzim mengalami denaturasi. Denaturasi ini maksudnya adalah perubahan struktur kimiawi enzim yang mengakibatkan enzim tersebut rusak atau tidak dapat melakukan fungsinya. Itu makanya salah satu bahan bakar enzim ini dapat bekerja secara maksimal di dalam tubuh kita adalah kita mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung enzim-enzim yang belum rusak tadi. Nah, makanya itu beberapa orang atau beberapa penelitian menyarankan untuk sayur-sayuran yang dimakan mentah itu lebih baik dimakan mentah kemudian dipanaskan dengan api yang kecil, itu lebih baik daripada yang digoreng, yang digoreng kemudian digoreng dengan api tinggi kemudian digoreng di dalam minyak. Itu akan menghancurkan enzim-enzim baik yang ada di dalam bahan makanan itu. Begitu. Kemudian ada pH. Tadi suhu adalah enzim itu membutuhkan suhu optimal untuk bekerja. Nah, makin tinggi maka akan terjadi denaturasi protein, makin rendah maka akan terjadi penghambatan reaksi. Itu makanya nak, telur itu kan terdiri dari protein. Makanya telur itu tidak bisa dimasak atau dipanaskan dengan suhu yang terlalu tinggi. Kenapa tidak bisa? Lidah kita memang tidak masalah dengan hal itu ya, tapi itu masalahnya nanti akan ada di metabolisme kita. Karena yang kita makan itu tidak full dengan protein-protein baik lagi, tidak full dengan protein-protein yang bisa mempercepat reaksi enzim tadi, karena proteinnya di awal saja sebelum masuk mulut udah rusak. Nah, begitu. Makanya itu telur itu biasanya dimakan atau dikonsumsi dengan pemanasan atau dengan menggunakan pemanasan yang tidak terlalu tinggi. Kenapa tidak terlalu tinggi? Karena akan supaya protein baiknya tidak rusak.
ketika proteinnya sudah rusak, maka yang ada pada telur itu adalah lemak jenuh. Lemak jenuh, ketika kamu menumpuk lemak jenuh pada tubuh kamu, yang terjadi adalah kolesterol dan sebagainya, obesitas dan sebagainya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim berikutnya adalah pH. Pada umumnya, pH optimum enzim itu berkisar antara 6 sampai 8. Ini dia. pH optimum 6 sampai 8 atau pada pH netral. Namun beberapa pengecualian dapat terjadi, misalnya pada lambung manusia. Nah, lambung manusia enzimnya disebut dengan enzim apa? Pepsin. Pepsin akan bekerja optimum pada pH 2 atau pH asam. Nah, perubahan pH yang cukup tajam juga dapat menyebabkan enzim mengalami denaturasi. Makanya itu perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino sisi aktif pada si enzim sehingga menghalangi penggabungan substrat dengan sisi aktif enzim. pH yang optimum pada kebanyakan enzim itu berkisar antara 6 sampai 8. Tetapi ada pengecualian oleh beberapa organ di tubuh manusia, misalnya contohnya pada mulut. Mulut itu pH-nya itu atau enzim pada mulut bekerja optimum pada pH 7 atau pH 7,5 atau pada pH netral. Sedangkan pada lambung itu enzim yang berperan atau enzim pepsin yang berperan dalam enzim pepsin yang berperan pada lambung itu dia hanya mampu bekerja pada pH yang asam. Makanya itu tadi pengecualiannya adalah pada lambung itu enzim pepsin itu hanya dapat bekerja ketika pH-nya asam. pH-nya asam ada berapa? pH-nya 2 contohnya. Gitu ya, Nak. Jadi pH sangat mempengaruhi kerja enzim. Jadi tidak bisa ketika terjadi perubahan pH yang sangat tinggi kemudian tiba-tiba turun drastis atau mengalami perubahan pH yang sangat drastis, maka itu akan enzim tadi akan mengalami denaturasi atau akan mengalami kerusakan pada proses kerjanya, atau dia tidak dapat atau terhalangi penggabungan substrat dengan sisi aktif enzim tadi. Selanjutnya, faktor yang selanjutnya adalah faktor aktivator dan inhibitor. Ini mudah saja ya, nah, aktivator dan inhibitor ini. Aktivator itu dia molekul yang mempermudah ikatan enzim dengan substrat. Contohnya misalnya ion Cl atau ion klorin. Dia itu mempermudah ikatan enzim dengan substrat, misalnya amilase saliva pada enzim amilase pada air ludah kita. Kemudian ada inhibitor. Inhibitor itu adalah molekul yang menghambat ikatan enzim dengan substrat. Misalnya ada contohnya ion sianida pada enzim respirasi. Inhibitor itu ada 2 jenis, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Maksudnya apa Ustazah inhibitor kompetitif sama non-kompetitif ini? Inhibitor kompetitif itu dia itu merupakan senyawa kimia yang menyerupai substrat tadi yang dapat bereaksi dengan sisi aktif enzim. Jika sisi aktif enzim itu sudah terisi oleh inhibitor kompetitif tadi, maka substrat tidak dapat berikatan dengan enzim. Itu dia. Jadi dia menghambat ikatan enzim dengan substrat. Kemudian inhibitor non-kompetitif adalah senyawa kimia yang menghambat kerja enzim dengan cara melekat pada bagian selain dari sisi aktif enzim tadi, atau yang disebut dengan sisi allosterik tadi, atau yang disebut dengan sisi allosterik namanya. Sehingga akibatnya bagian sisi aktif enzim itu sulit berikatan dengan substrat dan enzim tidak dapat mengubah substrat menjadi produk. Itu jelas ya. Itu dia ada 2. Yang pertama aktivator atau yang mempermudah atau yang mempercepat ikatan enzim dengan substrat. Kemudian ada inhibitor yang menghambat. Kita harus kenal. Jadi ketika sudah ada inhibitor kompetitif atau inhibitor non kompetitif, maka tidak terjadi itu penyatuan atau ikatan antara sisi aktif enzim dengan substrat. Paham ya, Nak? Itu saja mungkin yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Ustazah harapkan Anda sekalian mengerti dengan penjelasan kita di bab 2 ini, karena kenapa kita belajar enzim dulu Ustazah, nggak langsung masuk ke proses-proses reaksi-reaksi kimianya? Iya jelas, karena kalau kita tidak mempelajari enzim dulu, kita nanti akan ngambang-ngambang. Nah, kita udah mempelajari tentang reaksi-reaksi metabolisme, anabolisme, ATP dan sebagainya, tapi kita tidak tahu apa-apa saja yang mempengaruhi di situ, apa-apa saja yang bekerja di situ gitu. Makanya kita duluan mempelajari enzim. Sesudah kita mempelajari enzim, baru kita mempelajari reaksi-reaksi metabolisme yang ada pada sel tubuh kita.
Itu saja mungkin yang bisa Ustazah sampaikan hari ini. Ustazah harapkan kepada ananda sekalian, apabila ada pertanyaan silahkan japri Ustazah, apabila ada yang tidak dimengerti silahkan berikan catatannya kepada Ustazah via japri WA ya ananda sekalian. Itu saja mungkin. Untuk kuisnya nanti Ustazah sampaikan atau Ustazah berikan ke wali kelas. Ustazah berikan ke grup kita. Itu saja mungkin perjumpaan kita hari ini. Tetap semangat ananda sekalian, karena kelas 12 adalah kelas harus belajar banyak, harus belajar secara tekun, kemudian serius, karena ini kelas penentuan. Itu saja mungkin dari Ustazah. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.